Tahukah kamu, apa itu tuberkulosis dan tuberkulosis kelenjar itu? Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium. Tuberkulosis biasanya menginfeksi organ paru-paru, sehingga disebut dengan TBC paru. Meski demikian, tidak semua TBC terjadi di paru. TBC yang menyerang organ lain di luar paru disebut dengan TBC ekstraparu. TBC ekstraparu terjadi karena bakteri TBC menyebar dari paru ke organ lain, yang jalur penyebarannya dapat melalui limfogen atau saluran getah bening, maupun hematogen atau pembuluh darah. TBC ekstraparu dapat terjadi bersamaan dengan TBC paru. TBC kelenjar merupakan salah satu jenis TBC ekstraparu. Kelenjar getah bening pada tubuh merupakan jaringan dari sistem limfatik yang berfungsi dalam pertahanan imunitas atau kekebalan tubuh. Apabila tubuh mengalami infeksi yang cukup berat, maka kelenjar getah bening akan berisiko membengkak. Gejala umum TBC kelenjar adalah adanya benjolan di sekitar leher, ketiak, maupun selangkangan. Jika TBC kelenjar tidak ditangani dengan baik, maka akan berakibat fatal. Berikut keterangan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. TBC. Jadi beberapa hal yang perlu kita ketahui, penyakit ini udah ribuan tahun yang lalu ada. Dan sekarang tersisa di beberapa negara besar. Yang nomor 1 paling banyak itu di India, nomor 2 di Indonesia, dan nomor 3 di Cina. Kematian TBC per tahunnya 200 ribuan, itu lebih tinggi dari kematian COVID sebenarnya. Ini kan penyakit menular, pernafasan juga mirip COVID, dan kematian per tahunnya lebih tinggi dari COVID. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar, dapat mencegah tubuh terserang penyakit. Sehingga kita dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Seperti mencari nafkah untuk keluarga, memancing ikan, membuat konten-konten YouTube, dan lain sebagainya. Tapi, sekarang Anda tidak perlu khawatir. Dalam video ini, AK Channel akan membagikan ramuan herbal gratis dari tanaman beluntas, seperti menghilangkan bau badan, mengobati TBC kelenjar, mengobati nyeri rematik dan sakit pinggang, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Nama beluntas berasal dari bahasa Melayu. Di Sunda dikenal dengan sebutan baluntas atau baruntas. Di Sulawesi dikenal sebagai lamutasa. Dan di Nusa Tenggara dikenal sebagai lenabu. Beluntas pada umumnya tumbuh liar di daerah kering pada tanah yang keras dan berbatu, atau ditanam sebagai tanaman pagar. Tumbuhan ini memerlukan cukup cahaya matahari atau sedikit naungan. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah pantai dekat laut, dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Perduka kecil, tumbuh tegak dengan tinggi mencapai 2 sampai dengan 3 meter. Percabangan banyak, berusuk halus dan berambut lembut. Daun bertangkai pendek, letak berseling. Helaian daun bulat telur sungsang. Ujung bulat, tepi bergerigi, dan berkelenjar. Panjang daun 2,5 cm sampai dengan 9 cm. Lebar daun mencapai 1 cm sampai dengan 5,5 cm. Warna daunnya hijau terang, bila diremas berbau harum. Bunga majemuk bentuk malai rata, keluar dari ketiak daun dan ujung tangkai, memiliki cabang-cabang pembungaan yang banyak sekali. Bunga berbentuk bonggol bergagang atau duduk. Warnanya putih kekuningan sampai ungu. Buah longkah, agak berbentuk gasing kecil, keras, coklat, dengan sudut-sudut putih telur. Bijinya kecil, coklat keputih-putihan. Beluntas dapat diperbanyakan dengan cara stek batang yang sudah cukup tua. Sifat dan khasiat tanaman beluntas antara lain. Daun beluntas memiliki bau khas aromatik dan rasanya getir di lidah.
Berkhasiat untuk meningkatkan nafsu makan atau stomaki, membantu pencernaan, peluruh keringat atau diaforetik, pereda demam atau antipiretik, dan menyegarkan. Akarnya berkhasiat sebagai peluru keringat dan penyejuk. Kandungan kimia pada tanaman beluntas. Daun beluntas mengandung alkaloid, flavonoida, tanin, minyak atsiri, asam klorogenik, natrium, kalium, aluminium, magnesium, dan fosfor. Sedangkan akarnya mengandung flavonoid dan tanin. Bagian yang digunakan berupa daun dan akar. Dapat digunakan dalam kondisi segar atau yang telah dikeringkan. Indikasinya adalah menghilangkan bau badan dan bau mulut, kurang nafsu makan, gangguan pencernaan pada anak, TBC kelenjar atau skrofuloderma, nyeri pada rematik, nyeri tulang atau osteodinia, sakit pinggang atau lumbago, demam, datang haid tidak teratur, dan keputihan. Cara pemakaian umum antara lain daun atau akar sebanyak 10 sampai dengan 15 gram, dicampur dengan air secukupnya. Kemudian direbus dan diminum setelah dingin. Untuk pemakaian luar, yakni mengatasi pegal linu, daun dilumatkan lalu dibalurkan. Dengan cara yang sama, dibalurkan pada luka, skibis, kudis, dan borok. Cara pemakaian khusus untuk menghilangkan bau badan. Bahan-bahan yang digunakan adalah daun beluntas sebanyak 15 gram, buah pinang sebanyak 5 gram, garam dapur seujung sendok teh, air sebanyak 3 gelas. Semua bahan direbus sehingga airnya tersisa 1 gelas. Setelah dingin, minum air rebusan tersebut 2 kali sehari, masing-masing setengah gelas. Cara pemakaian khusus yang kedua, mengobati TBC kelenjar. Bahan-bahannya adalah daun berikut tangkai beluntas segar sebanyak 10 gram, ekstrak gelatin dari kulit sapi sebanyak 10 gram, rumput laut haita atau disebut juga Laminaria japonica Ares sebanyak 10 gram. Semua bahan dicuci, lalu dipotong-potong seperlunya. Bahan-bahan tersebut lalu ditim atau dilumatkan sampai halus. Dimakan selagi hangat dan lakukan setiap hari. Cara pemakaian khusus yang ketiga, mengobati rematik dan sakit pinggang. Bahan-bahannya adalah akar beluntas sebanyak 15 gram. Tambahkan air sebanyak 3 gelas. Akar beluntas dicuci. Kemudian dipotong-potong seperlunya, direbus sehingga airnya tersisa 1 gelas. Setelah dingin, disaring. Minum di pagi hari dan sore hari, masing-masing setengah gelas. Kenali penyakit TBC dan waspadai penyebarannya. Karena banyak sekali yang keliru, mengatakan batuk dan TBC adalah penyakit yang sama. Meski sama-sama penyakit batuk, keduanya memiliki perbedaan yang jauh. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular dan mematikan dengan tingkat pasien tinggi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC adalah salah satu penyakit infeksi pada paru yang penularannya disebabkan oleh droplet atau percikan ludah. Walau paling sering menyerang paru-paru, penyakit ini juga dapat menyerang kelenjar getah bening, talang belakang, rahim, jantung, sistem saraf pusat dan otak. Sebagai jenis penyakit menular dan mematikan, TBC ternyata menduduki peringkat kedua di dunia, dan Indonesia menduduki peringkat 3 besar di Asia Tenggara, sebagai negara dengan pasien TBC terbanyak. Tetapi ada beberapa bahan herbal yang dapat membantu mempercepat penyembuhan untuk flek paru-paru atau TBC dan TBC kelenjar. Dan lakukanlah pengobatan tersebut selama 6 bulan, berturut-turut. Semoga video ini dapat bermanfaat
Dan jangan lupa untuk subscribe, agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik.